Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang welding engineer. Ini adalah materi pengantar barangkali di antara kalian ingin meneruskan karir sebagai seorang welding engineer. Apa saja yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis pekerjaan atau karir di bidang pengelasan, pengertian dari welding engineer, kemudian tugas dari seorang welding engineer itu apa saja. Yang keempat, syarat apa saja untuk menjadi seorang welding engineer. Yang kelima adalah berapa sih gaji seorang welding engineer itu. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan atau suka duka dari menjadi seorang welding engineer. Jenis pekerjaan di bidang pengelasan dimulai dari helper welder atau pembantu seorang welder. Dari pembantu seorang welder ini, karirnya bisa naik menjadi welder atau welding operator. Dari welder atau welding operator, bisa naik menjadi welder atau welding foreman. Tugasnya antara welder dan welder foreman ini masih sama, hanya saja untuk foreman ada tambahan untuk mengkoordinir rekan-rekan welder. Selain ada tambahan tugas, tentunya ada tambahan insentif. Dari foreman, seorang bisa naik menjadi welder supervisor. Kalau untuk welder supervisor ini biasanya sudah tidak dibebani melakukan pekerjaan sambungan. Akan tetapi biasanya merekap absen, menerjemahkan gambar, dan juga memberi pengarahan kepada foreman atau kepada welder. Dari supervisor, seorang bisa menjadi welding inspector. Untuk menjadi welding inspector ini tidak harus melalui supervisor. Dari foreman bisa, dari welder pun bisa mengambil kursus welding inspector. Dari inspektor bisa ambil kursus lagi untuk menjadi seorang engineer atau seorang welding instruktur. Nah, apa itu seorang welding engineer? Welding engineer adalah orang atau pekerjaan yang mengambil spesialisasi di bidang pengelasan. Jadi mengerti pengelasan sampai ke bagian-bagian yang filosofis atau mendalam. Kemudian tugas dari welding engineer. Ini adalah sebagian yang biasa saya lakukan. Untuk tugas detailnya bisa berbeda di masing-masing perusahaan atau instansi. Yang pertama yaitu review produk. Apa sih review produk ini? Jadi setiap perusahaan kita mendapat pekerjaan baru atau mendapat work order atau mendapat job, kita review. Kira-kira nanti proses pengelasannya menggunakan mesin apa, berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses pengelasannya, apakah fasilitas di perusahaan kita mendukung, misalnya barangnya besar sekali, apakah krennya mencukupi atau apakah luasan tempat kita cukup. Nah, itu tugas dari seorang welding engineer untuk melakukan review. Kalau nanti hasil reviewnya ternyata perusahaan kita tidak mampu, nah, kita bisa memberikan rekomendasi. Apakah kita harus membeli alat baru atau kita tolak produk tersebut untuk dikerjakan. Kemudian merencanakan proses pengelasan. Ini adalah bagian dari review produk. Sudah kita review, ternyata jadi kita kerjakan, nanti prosesnya menggunakan mesin apa atau menggunakan kawat las apa. Biasanya setiap perusahaan memiliki standarnya masing-masing. Kalau sudah, kita tinggal memilih saja, atau kalau tidak ada kita buatkan nanti. Terus kemudian kita mintakan persetujuan kepada pemesan barang yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat welding design. Desain sambungannya seperti apa, mau dilas dengan posisi apa, nah itu nanti seorang welding engineer yang menentukan. Kemudian yang keempat adalah membuat WPS. WPS adalah singkatan dari Welding Procedure Specification. Ini kita review dulu ke awal, apakah kita punya WPS-nya atau tidak. Kalau kita punya, jenis materialnya sama, jenis kawat lasnya sama, kita bisa memakai yang sudah ada, tinggal kita mintakan persetujuan ke pemilik barang. Kira-kira dengan WPS seperti ini ada concern apa? Kalau tidak ada ya tinggal kita lanjutkan.
Kalau nanti ternyata WPS-nya kita tidak punya, atau material itu termasuk material baru, nah tugas dari seorang welding engineer ini membuatkan WPS-nya. Kemudian yang terakhir adalah analisa peralatan. Kira-kira perusahaan di tempat kita bekerja ini peralatannya mencukupi atau tidak ketika mengerjakan barang yang dipesan oleh customer. Selain 5 tugas ini sebenarnya masih banyak tugas lainnya yang mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian syarat apa untuk menjadi welding engineer? Yaitu pendidikan minimal sarjana, karena berkaitan dengan analisa. Kemudian berpengalaman di bidang pengelasan, baik dimulai dari seorang welder, seorang inspektor, seorang supervisor, yang penting punya pengalaman, terutama nanti di bidang analisa pengelasan. Yang ketiga adalah mengikuti diklat welding engineer. Kemudian yang keempat adalah menguasai bahasa Inggris asing baik aktif maupun pasif. Karena teknologi pengelasan ini banyak diadopsi dari luar negeri, baik itu dari Amerika maupun dari Eropa. Oleh karena itu, seorang welding engineer ini wajib menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemudian memahami standar dan juga kode. Kemudian memahami metalurgi, baik metalurgi logam induk maupun metalurgi pengelasan. Nah, gaji welding engineer ini yaitu gaji pokok, lemburan opsional, biasanya tidak dapat lemburan, kemudian makan di lokasi set atau project. Besaran gajinya ini saya baca di dokumennya Kementerian Tenaga Kerja, yaitu ranknya antara 10 hingga 20 juta per bulan. Tapi ini juga bukan angka pasti, karena seorang welding engineer biasanya dapatnya lebih dari itu, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian suka dukanya menjadi welding engineer adalah tanggung jawabnya besar, berkaitan dengan analisa, dan biasanya ini dia kerjanya sendirian, tidak ada timnya. Karena dalam satu tim engineering itu biasanya welding engineer-nya satu, mechanical engineer-nya satu, dan juga kadang ngerangkap antara welding dan juga mechanical engineer. Kemudian lokernya sangat terbatas. Bisa jadi satu perusahaan itu tidak memiliki welding engineer. Mereka hire dengan welding engineer yang freelance, yaitu karena bayarannya biasanya tinggi dan juga jobnya tidak selalu ada. Kemudian sukanya adalah gaji tinggi. Tempat kerjanya kita bisa di office maupun di lapangan, suka-suka kita asalkan kerjaannya beres. Dan yang ketiga adalah dihormati, karena welding engineer ini posisi yang cukup tinggi. Oke, demikian pembahasan sekilas kita tentang welding engineer. Jika kalian ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas seputar pengelasan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.